warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, alladzi farrada 'alaina as-salah was-siyam wa ghairihima min arkanil Islam. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'd. Shaimin dan shaimat, kaum muslimin dan kaum muslimat sidang jamaah zuhur yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Tahun 2 Hijriah, ketika syariat berpuasa diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yaitu tepatnya 2 tahun atau tahun kedua Hijriah setelah beliau berada di Madinah. Tahun itu juga Allah Subhanahu wa taala mewajibkan kepada kaum muslimin yang melaksanakan puasa itu untuk mengeluarkan zakatul fitri atau zakat fitrah. Kalau kita baca rentetan disyariatkan puasa dan zakat fitrah ini, itu sama-sama diwajibkan kepada kaum muslimin tahun kedua Hijriah. Puasa diwajibkan dengan Al-Baqarah, kemudian zakat fitrah, maksudnya Al-Baqarah 183 yang sudah kita hafal. Sementara zakat fitrah diwajibkan dengan hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Salah satunya adalah farada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam zakatal fitr. Rasulullah memfardukan untuk menunaikan zakat fitrah. Maka Bapak Ibu sekalian, hampir semua ibadah dalam Islam, ketika ibadah pertama itu dalam rangka berhubungan langsung dengan Allah, maka Allah wajibkan ibadah yang kedua, bagaimana cara membina hubungan kita dengan manusia. Puasa sebetulnya melatih diri kita untuk sangat dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Karena itu puasa disebut dengan ibadah individual. Ibadah yang bersifat rahasia. Tetapi harus dilanjutkan dengan menunaikan zakat fitrah. Allah Subhanahu wa taala, para ulama telah menghimpun beberapa dalil, beberapa landasan bagaimana dan apa yang mewajibkan umat Islam membayar zakat, terutama zakat fitrah. Karena dalam Islam itu zakat ada 2, zakat mal, zakat harta, dan tidak semua kita diwajibkan. Tetapi hanya orang-orang yang sampai nisab dan haul sesuai dengan jenis harta yang dizakatkan. Sementara zakat fitrah ini adalah zakatun nafs, itu zakat jiwa. Maka yang menyebabkan kewajiban kita membayar zakat fitrah di akhir Ramadan ini adalah apakah kita masih berjiwa atau tidak, masih ada ruh, masih ada nyawa atau tidak. Atau sebaliknya, apakah ada anggota keluarga kita yang diberi oleh Allah Subhanahu wa taala nyawa, diberi ruh oleh Allah Subhanahu wa taala, sehingga dia hidup menjelang khatib naik mimbar pada 1 Syawal tahun yang bersangkutan. Maka Bapak Ibu sekalian, di antara kewajiban, di antara ayat-ayat yang memotivasi kita untuk berzakat, misalnya qad aflahal mu'min, qad aflaha man tazakka. Beruntung orang-orang yang mau menyucikan diri. Maka zakat itu artinya adalah tazkiyah, yaitu bagaimana cara menyucikan diri. Maka orang yang membayar zakat sebetulnya adalah orang yang sedang mensucikan dirinya, mensucikan hartanya. Maka oleh karena itu, sekali lagi, orang yang membayar zakat itu sebetulnya adalah orang yang ingin jiwanya bersih. Sehingga dengan begitu insya Allah termasuk orang-orang yang beruntung, orang yang mengeluarkan zakat itu. Lalu siapa saja yang diwajibkan membayar zakat fitrah? Ini sekedar mengulang waktu yang sangat singkat ini. Pertama tentu Islam. Sebagai seorang muslim, ketika sampai umur kita sebelum khatib naik mimbar, maka kita wajib untuk mengeluarkan zakatul fitri atau zakat fitrah. Yang kedua, apa syaratnya adalah dukhulu waqtil wujub,
wa huwa ghurubus syam min Lailatul Fitr. Syarat yang kedua, masuknya waktu wajib untuk mengeluarkan zakat fitrah. Jadi rupanya waktu wajib mengeluarkan zakat fitrah itu adalah malam takbir. Ketika seseorang sampai puasa terakhir lalu maghrib, mulai dari itu muncul kewajiban kita untuk membayar zakat fitrah. Tapi apakah hanya di malam takbir itu cara menunaikannya? Itu persoalan lain. Tapi kewajiban kita adalah ketika malam takbir atau di akhir Ramadan sampai khatib naik mimbar ketika 1 Syawal. Maka Bapak Ibu sekalian, ada beberapa hikmah yang disusun oleh para ulama terkait dengan apa hikmah dikeluarkan zakat fitrah. Yang pertama Bapak Ibu sekalian, tuhratan lis-shaim. Sebagaimana hadis Nabi itu disebut tuhratan lis-shaim. Orang yang berpuasa itu belum dianggap selesai ibadah puasanya, belum dianggap suci jiwanya sebelum dia mengeluarkan zakat fitrah. Maka apa maksud tuhratan lis-shaim itu? Maksudnya adalah membersihkan jiwa kita, membersihkan orang-orang yang berpuasa, yang apabila di dalam puasa kemarin ada sesuatu yang retak, ada sesuatu yang kurang, ada sesuatu yang menyimpang dari kaidah-kaidah, maka salah satu yang untuk menyempurnakannya itu adalah dengan melaksanakan zakat fitrah. Intinya adalah zakat fitrah itu kepentingannya adalah menyempurnakan ibadah puasa kita. Imam Waqi ini adalah gurunya Imam Syafi'i yang sama-sama bermakam atau dikuburkan di Mesir. Salah satu guru Imam Syafi'i itu Imam Waqi. Maka menurut Imam Waqi, beliau kiaskan antara zakat fitrah dengan puasa ini sama dengan sujud sahwi dengan sholat. Selangi, menurut Imam Waqi, beliau kiaskan antara zakat fitrah dengan puasa itu sama dengan sujud sahwi dengan sholat. Coba kita perhatikan, menurut Imam Waqi, apa guna sujud sahwi ketika kita sholat? Gunanya adalah untuk menyempurnakan sesuatu yang kurang. Misalnya kekurangan rakaat, maka kita sempurnakan lalu kita tutup dengan sujud sahwi. Tanpa sujud sahwi, tanpa menyempurnakan sujud sahwi, maka bilangan-bilangan rakaat kita tidak sempurna. Begitu juga menurut Imam Waqi bahwa diwajibkan kita berzakat fitrah itu dalam rangka untuk menyempurnakan ibadah Ramadan kita. Yang kedua Bapak Ibu sekalian, dengan waktu yang terbatas adalah wa tu'matan lil masakin. Zakat fitrah itu adalah untuk memberi makan orang-orang yang miskin, minimal 1 hari atau 2 atau 3 hari pada waktu hari raya. Maka Bapak Ibu sekalian, sebagai pelajaran penting bagi kita, zakat fitrah itu tidak perlu dibagi, bahkan tidak memiliki asnaf yang 8. Sebagaimana zakat mal, ada 8 asnaf: fakir, miskin, mu'allaf dan seterusnya, itu fisabilillah, ibnu sabil, orang yang berhutang. Tetapi untuk zakat fitrah berdasarkan hadis Nabi Muhammad SAW, dia adalah tu'matan lil masakin. Utamanya harus diberikan kepada orang-orang yang miskin. Kenapa? Karena tujuan kita untuk memberikan makan orang miskin itu adalah idkhalus surur wal bahjah ila nufusihim. Paling tidak di pagi Ramadan, paling tidak di pagi raya mereka berhenti berusaha untuk mencari makan. Maka tidak sempurna ibadah orang yang berpuasa yang apabila di sekitar mereka masih ada saudara-saudaranya kaum muslimin yang pagi raya itu masih mencari rezeki untuk makan minimal 1 hari, sementara itu adalah hari raya Idul Fitri. Maka kita tidak usah merasa bangga kalau seandainya kita sudah selesai melaksanakan puasa tapi masih ada orang yang mengais rezeki pagi Ramadan itu. Maka di awal-awal Ramadan, di awal-awal pensyariatan zakat fitrah, memang Rasulullah katakan langsung makanan yang mengenyangkan. So'an min tamar, yaitu dari sesuatu yang mengenyangkan. Kenapa? Karena pada waktu itu tujuannya adalah memasukkan rasa bahagia kepada orang-orang miskin pada waktu itu. Maka Bapak Ibu sekalian, dengan demikian taulah kita atau pahamlah kita, tidak boleh ada orang-orang yang mencari nafkah pagi itu sekedar makan. Itu enggak boleh ada. Karena apa? Karena kita semuanya melaksanakan berpuasa. Kemudian Bapak Ibu sekalian, yang berikutnya
apa yang harus kita perhatikan dalam zakat fitrah? Siapa yang wajib? Yang wajib itu adalah kepada semua orang kaum muslimin, termasuk orang-orang yang di bawah kewajiban dia memberi nafkah, dengan syarat pada waktu itu ada kelebihan dari harta yang bisa dia makan, melebihi dari kebutuhan pokok pada waktu itu. Apabila kita bisa cukup makan 1 hari, maka setelah itu semua atau sisanya itu wajib kita berikan zakat fitrah dengan ukuran 1 sok dari tamar, yang apabila kita ukur sekarang, ulama Indonesia mengkiaskan ada yang 2,5 kg, ada yang menyebutkan 2,6 kg atau 2,5 kg. Bapak Ibu sekalian, ini yang mewajibkan, yang memberikan pemahaman kepada kita tentang bagaimana cara kita untuk serius mengeluarkan zakat fitrah. Lalu Bapak Ibu sekalian, zakat fitrah itu harus dikeluarkan paling lambat. Ini sudah kita ketahui bersama. Paling lambat sebelum khatib naik mimbar. Sebab apabila kita bayarkan zakat tersebut dengan menunda-nunda atau kita lupa dan menunda-nunda, maka kita keluarkan setelah khatib turun dari mimbar, itu adalah nilainya hanya seperti sedekah biasa dan kewajiban kita untuk membayar zakat fitrah tidak gugur. Maka Bapak Ibu sekalian, menurut para ulama disepakati bahwa kita keluarkan sebelum zakat fitrah, sebelum khatib naik mimbar. Bolehkah kita membayar zakat fitrah sebelum hari raya? Jawabannya insya Allah boleh. Paling tidak 1 atau 2 hari sebelum raya kita sudah boleh memberikan zakat fitrah. Walaupun ada ulama lain mengatakan mulai dari 1 Ramadan itu sudah boleh membayar zakat fitrah. Tetapi yang rajih insya Allah, yang paling kuat pendapatnya adalah beberapa hari sebelum datangnya hari raya Idul Fitri. Kaum muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan semua kita yang hadir ini, dosa-dosa kita, kekurangan-kekurangan ibadah Ramadan kita, itu nanti insya Allah kita sempurnakan dengan melaksanakan zakat fitrah ini. Kemudian zakat fitrah itu harus dihabiskan. Ya, sebaiknya zakat fitrah dihabiskan. Karena itu kalau untuk zakat mal boleh kita simpan, boleh kita tunggu pembagiannya pada hari-hari yang diperlukan. Tetapi untuk zakat fitrah diharapkan untuk dibagikan langsung habis kepada orang-orang miskin. Oleh karena itu kepada amil, kepada kita yang ditugasi oleh masyarakat untuk mengumpulkan sebagai panitia, katakanlah demikian, di masjid kita masing-masing, maka diharapkan kita harus amanah bahwa prioritas utama untuk zakat fitrah itu adalah orang fakir miskin. Mohon maaf sekali, jangan sampai pembagian orang-orang yang bekerja, jangan sampai hasil akhir dari orang yang membagi zakat fitrah jauh lebih banyak daripada hasil akhir yang diterima oleh orang-orang miskin. Ini sangat penting sekali. Bahkan kalau kita mau serius, sebetulnya orang-orang yang membagi zakat fitrah itu tidak termasuk amil sebagaimana yang ada di dalam zakat mal. Oleh karena itu Bapak Ibu sekalian harus kita hati-hati betul. Jangan sampai hanya karena kita salah pemahaman, salah ilmu, akhirnya hak-hak orang miskin pada waktu itu tidak tersampaikan secara baik dan secara maksimal. Yang terakhir, kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, semoga Allah sampaikan puasa kita pada akhir Ramadan ini, yang insyaallah taala mudah-mudahan kita disampaikan sampai akhir yang tahun ini. Insyaallah taala kita akan istiqmal, akan sempurnakan puasa selama 30 hari, sempurna 1 bulan, dan insyaallah akan kita tutup dengan membayar zakat fitrah yang guna utamanya adalah untuk mengenyangkan orang-orang susah, orang-orang miskin, sehingga mereka tidak lagi mencari makan di pagi hari raya tersebut, minimal 1, 2 atau 3 hari ketika melaksanakan hari raya Idul Fitri. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.